Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Alhamdulillah pagi ini ibu lihat cerah semua ya, semangat semua. Mudah-mudahan tetap ceria dan semangat sampai akhir pembelajaran kita dan sampai pulang nanti. Dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat kita dapat dan berkah untuk dunia akhirat. Baiklah, hari ini kita mulai pelajaran dengan doa. Silakan anak ibu memimpin doanya seperti biasa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Selanjutnya kita berdoa sudah. Kita lanjutkan dengan absen ya. Nah, bagian tersebut namanya silakan tunjuk tangan atau bilang hadir saja. Selesai sudah kita mengabsen. Baik anak-anak, materi hari ini yaitu tentang iman kepada Allah. Melanjutkan materi yang kemarin yang sudah habis ya. Sekarang kita masuk materi baru yaitu iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka seperti biasa ibu sampaikan dulu tujuan dari belajar ini. Ya, tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, supaya anak-anak ibu tahu. Tadinya tidak tahu, terus menjadi tahu. Khusus dengan materi kita ini. Itu juga untuk semua pembelajaran materi mata pelajaran. Setelah anak-anak ibu tahu, terus bisa mengerti dan memahami apa yang kita pelajari. Nah, setelah mengerti dan paham, lalu pemahaman tadi kita aplikasikan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ilmu ini mau kita laksanakan, mau kita pakai, bukan sekedar didapat, bukan sekedar disimpan seperti itu, tidak. Harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebagaimana hadis Rasulullah ya, orang yang baik itu, orang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Oke. Terus pada materi ini yaitu iman kepada Allah. Baiklah. Sekarang ibu mau menyampaikan juga tujuan dari khusus materi ini. Tujuan khusus dari materi pembelajaran iman kepada Allah yang berhubungan dengan Asmaul Husna, yang pertama supaya anak ibu nanti bisa paham apa hubungan antara iman kepada Allah dengan Asmaul Husna. Yang pertama, yang kedua supaya anak ibu bisa meneladani dan mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga bisa mempraktekkan. Nah, itu tadi. Setelah diteladani, lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tidak berpanjang lebar, kita lanjutkan dengan masuk kepada materi saja ya, yaitu iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, itu nah ibu juga sudah punya buku cetak ya, buku pegangannya, silakan boleh dibuka. Iman kepada Allah yaitu iman ya, iman kepada Allah itu sudah sering kita dengar dan sudah kita pelajari juga baik di SD ataupun di SMP. Nah, iman kepada Allah apa artinya? Coba. Ya bagus. Iman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah itu ada. Ya betul. Kemudian ibu langsung saja, iman kepada Allah itu yaitu iman itu percaya dalam hati, dibenarkan dengan hati atau percaya dalam hati, diucapkan dengan lidah dan dibuktikan dengan perbuatan. Apa yang dibenarkan, diucapkan dan dibuktikan itu bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Ta'ala. Nah, itu dia. Jadi iman kepada Allah itu artinya
kita percaya dalam hati, dibenarkan percaya dalam hati, diucapkan dengan lidah dan dibuktikan dengan perbuatan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Ta'ala. Itu iman kepada Allah. Yang kedua, Asmaul Husna, karena berhubungan dengan Asmaul Husna. Apa pula Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna terdiri dari dua kata. Yang pertama asma, yang kedua husna. Asma itu artinya nama-nama. Ismu, nama. Bismillah, dengan menyebut ismi, nama Allah. Nah, itu ya. Jadi asma itu nama. Kemudian husna. Husna itu apa? Baik lagi indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah. Itu arti dari Asmaul Husna. Ya. Terus apa dalilnya bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna? Yaitu di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 180. Tuh ada dalam bukunya, silakan dibaca nak, ibu mau dengar. Ya bagus. Dengar ya yang lain? Ya, terjemahannya juga. Coba baca tuh anak ibu yang di sana, Iwan. Ya, bagus. Nah, itu terjemahannya sudah dibaca. Artinya apa? Maknanya apa? Bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Maka berserulah. Serulah Allah itu, berdoalah kepada Allah itu dengan menyebut namanya yang baik lagi indah. Jadi artinya kalau kita mengingat Allah, kita mau menyebut nama Allah, sebut namanya yang baik tadi. Nah, terus kalau berdoa, sebut dalam doa kita nama Allah yang baik-baik tadi. Banyak nama Allah yang baik-baik seperti yang dikatakan di dalam surat di dalam hadis Nabi riwayat Bukhari. Apa itu? Itu ya sama-sama dilihat di dalam bukunya, bahwa artinya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ya. 99 nama, 100 dikurang 1 jadi 99. Maka nama yang 99 itu boleh kita seru, boleh kita panggil, boleh kita sebut di dalam doa kita. Karena Allah suka dengan namanya itu dan Allah suka dengan orang-orang berdoa. Ya, apa contohnya? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Ghaffar, Ya Alim, Ya Fattah. Ya, sering ya kita sebut di dalam doa. Nah, kita langsung lagi. Selanjutnya Al-Wakil. Sifat Allah Al-Wakil atau Asmaul Husna Al-Wakil artinya yang maha mewakili atau yang maha mengurusi, ya, yang maha memelihara. Allah mengurus, memelihara semua makhluk ciptaannya. Sebut apa saja. Baik benda hidup, benda mati, yang bernyawa dengan yang tidak bernyawa. Allah urus semua. Tidak susah bagi Allah mengurus semua itu. Ya, Allah tidak merasa kewalahan, mudah saja. Sedangkan membuat yang tidak ada menjadi ada bagi Allah mudah, apalagi cuma mengurus ya. Nah, itu semua mudah bagi Allah Ta'ala. Allah urus ya, Allah pelihara semua ciptaannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar bahwa Allah itu mencipta segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Artinya semua ciptaannya itu dipelihara, diurusnya. Kemudian kita lanjut yang ketujuh, Al-Akhir. Nah, Al-Akhir yaitu Allah itu Maha Akhir. Bahwa Allah itu Maha Akhir, tak ada yang terakhir lagi selain Allah. Tak ada yang lebih akhir lagi, Allah lah yang Maha Akhir. Tapi Allah tidak mati, Allah tetap ada dan Allah tetap hidup. Kalau manusia ada akhirnya, Allah tak ada masa berakhirnya. Manusia itu ada masa berakhirnya, expirednya, ada masa habis nyawanya. Setelah habis nyawanya, setelah berakhir kehidupannya, dia akan meninggal. Ya, sebuah barang kalau dia berakhir masa efektifnya, masa pakainya, maka dia nanti akan hancur, habis, rusak. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala tidak seperti itu. Ya,
Kata Allah dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhir wa zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim, bahwa Allah itu yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dialah atas segala sesuatu mengetahui. Allah tahu segala sesuatunya, tak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Ta'ala. Ya, jadi bagaimana sikap kita sebagai manusia beriman menyikapi atau meneladani sifat al-wakilnya Allah Ta'ala, yaitu bahwa manusia itu akan meninggal pada masanya. Pada saatnya nanti semua makhluk hidup akan mati atau meninggal. Itu kita yakini bahwa manusia itu juga tidak sama dengan Allah. Manusia ada akhirnya. Kemudian kita melakukan segala kebaikan, contoh salat, berbuat baik, patuh kepada orang tua, berbuat baik kepada orang lain, ya, menjaga lidah, hati, dan perbuatan. Itu juga sudah merupakan pengamalan dari sifat Allah al-akhir. Karena apa? Dengan melakukan kebaikan, maka nanti di hari akhir nanti, setelah kita mati nanti, itu akan menjadi pembela dan menjadi pemberat kita. Kebaikan-kebaikan itu akan membawa kita kepada surga, dan segala yang tidak baik akan membawa kita kepada yang tidak baik juga, yaitu neraka. Maka perbanyak kita melakukan kebaikan supaya di hari akhir nanti kita akan selamat. Ya. Nah, jadi itu 7 Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini, yang berhubungan dengan tanda kita cinta kepada Allah, tanda kita dekat dengan Allah. Maka kita kenal nama-namanya. Semakin kita kenal nama Allah, semakin kita dekat dan cinta kepada Allah, dan akan menumbuhkan rasa keimanan yang kokoh, yang kuat, rasa syukur yang tinggi kepada Allah. Akhirnya akan mencapai kebahagiaan baik di dunia apalagi di akhirat. Oke, sekian penjelasan Ibu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang kurang paham? Tak ada? Oke, bagus. Jadi tadi sudah Ibu jawab beberapa pertanyaan ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi beberapa latihan, beberapa soal untuk latihan untuk dikerjakan, dan kira-kira ada 20 menit lagi ya. Nah, kerjakan latihan ini dengan baik, jawab dengan benar. Mudah-mudahan nilainya juga baik ya, mudah-mudahan bisa mewakili dari pemahaman anak Ibu pada hari ini. Oke, baiklah, terima kasih telah selesai pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, yaitu iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita menjadi manusia yang bermanfaat, ilmu kita berkah, dan Allah juga sayang kepada kita. Mudah-mudahan surgalah untuk kita. Amin. Sampai di sini Ibu tutup pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.